Salam saudara kasih. Hari ini kita memuji Tuhan, naikkan pujian dari hatimu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghidup, penolong, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus,
Shalom saudara kasih, hari ini kita akan baca firman Tuhan, yaitu kitab Roma 8 ayat 2 berbunyi demikian, Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Tema firman Tuhan hari ini adalah kemerdekaan dalam Kristus, Roma 8 ayat 2. Indonesia merdeka 80 tahun yang lewat. Arti merdeka menurut KKBBI adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, dan belenggu. Dan bangsa ini harus banyak berubah untuk mengisi kemerdekaan. Bayangkan seorang yang didakwa dengan hukum pasti dalam ruang sidang begitu menegangkan. Akhirnya hakim memutuskan semua tuntutan dibatalkan dan Anda dibebaskan. Maka sukacita yang sangat luar biasa terjadi karena beroleh kesempatan hidup yang sebelumnya tidak dimiliki. Gambaran itulah dosa manusia di bawah penghukuman, karena satu pun usaha manusia tidak mampu benar di hadapan Allah. 3 poin yang kita pegang hari ini tentang kemerdekaan dalam Kristus. 1. Ketika kita menerima Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibebaskan dari dosa, kutuk, belenggu, dan kuasa maut. Itulah kemerdekaan sejati. Saudara kekasih, Anda yang belum menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Anda belum selamat. Oleh sebab itu, jika Anda mau selamat, mari terimalah Yesus di dalam hatimu. Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Anda akan merdeka dari dosa, dari kutuk, dari belenggu, dan kuasa maut tidak akan lagi berkuasa atas dirimu, maka engkau akan beroleh kerajaan surga nanti. 2. Kemerdekaan rohani memanggil kita taat kepada Tuhan Yesus, bukan bebas dan sesuka hati. Saudara kekasih yang sudah menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka kita di sini bukan lagi hidup dengan suka-suka kita, bukan lagi hidup dengan sesuai dengan kemauan kita, bukan lagi hidup kita dengan yaitu keinginan dunia, tetapi kita harus merdeka dan taat kepada Yesus sesuai dengan firman-Nya. Yang ketiga, kemerdekaan adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan, mengasihi sesama, dan taat kepada firman-Nya dengan melayani seorang dengan yang lain dengan kasih. Inilah bentuk dan wujud kemerdekaan tersebut yang telah diberikan oleh Yesus kepada Anda dan saya, bahwa hidup kita memuliakan Tuhan. Kita harus mengasihi sesama, tidak ada lagi membenci, dan ada pengampunan, dan firman Tuhan kita harus taati, dan mari kita melayani siapapun dengan kasih, tidak peduli dengan suku mana, tidak peduli dari agama mana, tidak peduli dari golongan mana. Kita harus mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi dunia ini dengan kasih-Nya yang sempurna. Dia datang menyelamatkan setiap orang yang percaya, bukan memilih-milih suku bangsa, bukan memilih golongan, bukan memiliki orang tertentu, tapi siapa yang percaya kepadanya, dia beroleh kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan dalam Kristus yang telah Engkau berikan, karena kami percaya Roh yang memberi kami hidup telah memerdekakan kami dari hukum dosa dan hukuman maut. Ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami dibebaskan dari dosa, kami dibebaskan dari kutuk, kami dibebaskan dari belenggu dan kuasa maut, sehingga kami beroleh kemerdekaan sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapapun engkau mendengarkan firman Tuhan ini, terimalah Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu dalam kehidupanmu, sehingga engkau bebas dari dosa, bebas dari kutuk, bebas dari belenggu, bebas dari kuasa maut, sehingga hidupmu beroleh kerajaan kekal nanti. Sebab itu, percayalah dengan imanmu, dalam nama Yesus ada kemerdekaan sejati. Amin.